Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng anjing, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Kali ini kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang, ngobrol, menyampaikan pesan-pesan tentang sampah yang mungkin setiap hari kita tidak lepas dari sampah, karena kita setiap hari menghasilkan sampah 0,9 atau 0,7 kg setiap harinya. Banyak sekali orang di luar sana ngomong tentang sampah, diajak ngobrol tentang sampah. Biasanya ada yang nolak, ada yang nggak sanggup, ada yang nggak mood. Banyak sekali alasan-alasan ketika kita temui saat kita ingin saling tukar pengalaman. Namun kita tetap optimis. Kita tetap optimis. Sekali lagi, kita tetap optimis bahwasanya pesan-pesan yang kita sampaikan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, akan masuk ke dalam alam bawah sadar setiap orang yang menerima. Ketika alam bawah sadar sudah terpenuhi dengan pesan-pesan, maka akan keluar dengan sendirinya. Alam bawah sadar akan mempengaruhi kehidupan kita. Oke, kita lanjut sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi yang sudah mengolah sampah. Terus saja sahabat 3R yang ada di lingkungan, sahabat lingkungan RT, RW, dusun, desa, kelurahan, kota, sahabat gunung yang semua berada di daerah pegunungan, baik itu di lereng gunung, di bukit yang menjulang tinggi, sahabat sungai, sahabat yang tinggal di pinggiran sungai, maupun itu jaraknya 5 meter dari sungai, 100 meter dari sungai, sahabat bumi yang hidup di belahan bumi yang daratannya 28%, selebihnya laut. Oke, kita lanjut pada kali ini tentang recycle dalam sampah. Recycle dalam sampah biasanya itu dilakukan pada industri, tahapannya industri recycle. Dalam tahapan pengolahan sampah, recycle hanya mampu pada pengolahan sampah organik. Dari organik diproses menjadi kompos, dari organik diproses menjadi pakan fermentasi,
bisa juga pakan dari pembuatan sisa makanan untuk satu pembuatan maggot. Apa itu maggot? Maggot yang berasal dari limbah makanan. Set itu tidak lebih dari 24 jam itu sudah mulai kelihatan maggot-maggot dari sisa makanan yang katanya harus begini begitu. Ternyata maggotnya sangat sederhana. Kita pisahkan sisa makanan, kita tutup dalam satu wadah, dalam satu tempat yang aman. Setelah 1 kali 24 jam sisa makanan dari dalam sisa makanan mulai keluar belatung, set atau maggot dari sisa makanan. Umur 2 kali 24 jam sampai 4 kali 24 jam itu sudah besar maggot-maggotnya. Kalau ingin kering berarti sampah sisa makanan itu jangan terlalu banyak airnya. Oke, itu tentang organik sisa makanan untuk kompos dari daun-daunan yang dikumpulkan, dari rumput-rumputan yang dikumpulkan menjadi satu, atau bungkus-bungkus tempe yang dari daun itu semua dijadikan satu, atau sayuran, potong-potongan sayuran, buah-buahan juga semua jadi satu, diubah menjadi kompos. Namun kita prosesnya ada nanti pada momen-momen yang lain, kita hanya menyampaikan secara garis besarnya, sahabat. Garis besar organik untuk apa? Nah, sudah tahu kompos. Untuk selanjutnya yaitu briket. Banyak sekali orang mengetahui bahwasanya sampah organik bisa dijadikan briket, namun hanya sampai di situ yang menjadi permasalahan. Briket, penjelasan briket yang secara keseluruhan itu tidak pernah dijelaskan. Yang standar briketnya itu seperti apa juga tidak dijelaskan. Oke, nanti itu akan kita bahas pada momen-momen yang lain juga. Yang selanjutnya itu sampah non organik. Sampah non organik biasanya, atau anorganik, biasanya itu yang banyak adalah plastik. Dari plastik itu juga bisa kertas. Plastik banyak macamnya, tidak hanya plastik jadikan satu, tapi banyak macamnya. Para pekerja sampah yang kita sebut pemulung, mereka lebih mahir daripada kita, lebih mahir daripada orang-orang yang tidak bekerja dalam pengelolaan sampah. Karena apa? Tidak tahu jenis itu plastiknya A, B, C, D sampai Z. Makanya jangan sekali-kali menghina para pemulung. Walaupun mulung sampah, tapi mereka punya pengetahuan akan sampah. Tahu jenis sampah plastik. Ada berapa jenis sampah plastik? Plastik A, plastik B, C, D, E sampai Z.
tanpa mengetahui jenis plastik, pemulung itu tidak bisa menjual dengan harga yang di atas. Berbeda dengan pemulung yang tidak mau mengembangkan diri, pekerja sampah yang tidak mau mengembangkan diri, mulung plastik jadikan satu jual, mulung kertas jadikan satu jual. Padahal ketika kertas itu dipisah, ini jenis HPS, ini jenis buram, ini jenis duplek, harganya sudah berbeda, harganya sudah melambung 2 kali lipat. Oke, kita bahas nanti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang limbah atau sampah B3, bahan berbahaya beracun. Pada kesempatan ini kita sampaikan sampah atau limbah B3 yang hanya kita ada di tempat pengelolaan sampah TPST terpadu. Ya, itu tentang limbah B3 atau sampah B3 itu hanya kaca atau kemasan botol beling. Dari kemasan botol beling itu yang masih utuh juga masih bisa dijual per biji, bukan kiloan. Ada yang satu bijinya 100, ada yang satu bijinya 400, ada yang satu bijinya satu buah apa biji kalau botol itu. Nah, itu satu biji itu bisa sampai ada yang 1.500, ada yang 2.000. Ya, kalau itu botol kemasan dari kaca yang mungkin besarnya bisa untuk tempat ikan, biasanya ikan cupang, itu bisa nyampe satu botol 5.000, padahal tidak cukup besar. Ya, namanya orang butuh. Itulah di pengolahan sampah. Tentang P3 ini juga harus bisa memanage, harus bisa melihat mana itu botol kemasan beling yang bisa dijual. Oke, yang selanjutnya tentang B3 rumah tangga. Ada paku, ada besi, ada seng, ada aluminium, itu juga harus dipisahkan. Coba kalau paku, besi, seng dijadikan satu dengan aluminium, harganya harga seng, padahal aluminium sendiri harganya di atas 10.000 harga aluminium. Kalau jadi belum ada jenis yang terbuat dari jenis besi-besian sebangsa gosok, setrika, depannya setrika itu juga harganya berbeda. Seperti rem, kampas rem kan ada besinya, itu juga berbeda. Jadi masing-masing itu ada jenisnya. Kalau dipisahkan itu bisa harganya melambung. Oke. Untuk yang B3 rumah tangga hanya itu, kita tidak bahas tentang limbah medis. Yang jelas jika ada limbah medis dibuang sembarangan sudah melanggar hukum, karena itu nanti masuk ke dalam pidana khusus, penanganan khusus. Ini tentang recycle dalam sampah untuk masalah proses pembuatan atau
dalam industri. Nanti kita bahas untuk waktu-waktu yang lain. Terima kasih pada kesempatan hari ini, pada kesempatan pagi ini. Wah, mulutnya susah, masih ngomongnya salah-salah. Enggak apa-apa sahabat, tetap di channel kita Sarjana 3R dan bahas tentang recycle. Oke. Di sisi lain nanti kita ketika sudah pada pertengahan kita juga akan piknik. Wah, piknik. Enggak apa, kita nanti sekali-kali ke gunung, kita sekali-kali ke mata air, karena itu bagian dari kita. Setiap ada orang mesti ada sampah. Kalau sampah di mata air, di pegunungan, bagaimana jadinya nanti sampai ke bawah, yang ada di bawah kena dampaknya. Oke, terima kasih. Kesempatan kali ini kita akan jumpa untuk momen-momen yang lain. Sekian dulu. Selamat pagi, good morning, sugeng anjing, sahabat lingkungan, sahabat 3R, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Horas.